Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah bereinkarnasi adalah menunggangi malaikat dan menghinanya dengan segala cara. Bahkan, ia mencabut sayap malaikat itu di depan seluruh umat manusia. Karena malaikat yang tampak suci itu sebenarnya adalah seorang psikopat yang bengkok. Untuk hiburan, dia mengurung manusia dan memainkan permainan cumi-cumi di mana hanya 1 dari 100.000 orang yang bisa bertahan hidup. Ternyata ini adalah reinkarnasi ke-100 pria itu. Dia pernah menyelesaikan semua level sendirian. Namun, saat memasuki ruang bos terakhir, dia dilenyapkan secara paksa karena anggota timnya kurang dari 5 orang. Melihat tubuhnya perlahan menghilang, dia terpaksa memulai reinkarnasi terakhirnya. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia muncul kembali di tempat yang familiar ini. Saat itu, orang-orang berkumpul di alun-alun untuk menghitung mundur tahun baru. Namun, dengan detik terakhir jatuh, seberkas cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh alun-alun. Seorang malaikat suci turun ke bumi. Semua orang terpikat oleh kecantikannya yang menawan. Hanya Liu Min yang tidak tergerak. Meskipun dia telah mengalami pemandangan ini 799 kali. Dia masih merasa jijik. Dan saat itu, seorang pria di alun-alun mempertanyakan apakah malaikat itu palsu. Hanya dengan satu tatapan dari malaikat, kepala pria itu langsung meledak. Adegan ini membuat semua orang yang hadir ketakutan. Mereka mulai melarikan diri. Namun, kata-kata malaikat berikutnya membuat semua orang tidak berani bergerak. Manusia rendahan. Berani-beraninya kalian tidak menghormati malaikat. Jika kalian tidak ingin mati, diamlah di tempat. Dia kemudian memandang rendah manusia di bawahnya. Mulai hari ini, manusia berusia 18 hingga 29 tahun akan dipindahkan ke dimensi baru. Di sana, kalian hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menyelesaikan misi. Tentu saja, kalian juga dapat menganggapnya sebagai hanya mereka yang menyelesaikan misi yang dapat bertahan hidup. Kata-kata ini membuat semua orang ketakutan lagi. Sebelum mereka sempat bereaksi, seberkas cahaya menyinari langit. 1,8 miliar manusia di seluruh dunia dipindahkan ke dunia yang asing. Dengan dimulainya permainan, Liu Min memilih penampilan yang sama seperti sebelumnya. Namanya masih sabit hitam. Tubuh ini telah digunakannya sejak reinkarnasi ke-12. Sehingga ia merasa seolah ini adalah tubuh aslinya. Namun, ketika dia melihat panel atributnya lagi, Liu Min tidak bisa menahan napas. 799 reinkarnasi. Dan dia harus memulai dari awal lagi. Sementara itu, suara malaikat terdengar kembali di padang rumput. Sepertinya kalian semua menyukai tubuh baru kalian. Kalau begitu, lihatlah hadiah yang aku berikan untuk kalian. Sebuah pecahan rune muncul di inventaris semua orang. Gunakan saat naik level untuk mendapatkan bakat acak. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, malaikat menjentikkan jarinya. Sebuah jendela misi tiba-tiba muncul di depan semua orang. Sedetik kemudian, seberkas cahaya kemasan turun dari langit. Seekor goblin muncul di kejauhan. Saat semua orang berpikir mereka bisa dengan mudah mengalahkannya seperti dalam permainan, senyum muncul di wajah malaikat. Banyak cahaya terang turun kembali. Sekelompok goblin mengayunkan senjata mereka dan menyerang mereka dengan ganas. Menghadapi begitu banyak monster, semua orang tercengang. Dan saat itu, Liu Min diam-diam melewati kerumunan dan langsung menendang kepala goblin. Lalu dia mengambil senjata dari tanah dan menyerang monster lainnya dengan brutal. Dan dia melakukan itu untuk menarik perhatian malaikat. Melihat Liu Min dengan mudah mengalahkan monster, semua orang merasa percaya diri. Namun, mereka semua melebih-lebihkan kemampuan mereka. Saat para goblin menyerbu kerumunan, manusia tumbang satu persatu. Saat itulah mereka menyadari betapa mengerikannya monster itu. Ketakutan sepenuhnya menguasai hati mereka. Naluri bertahan hidup membuat mereka berpencar dan melarikan diri. Seluruh tempat menjadi pemandangan yang mengerikan. Hanya Liu Min yang tahu bahwa melarikan diri di padang rumput ini sia-sia. Untuk bertahan hidup dalam permainan ini, mereka harus melepaskan belas kasihan manusia modern. Melihat manusia yang sekarat, malaikat menunjukkan senyum mengejek. Baginya, tidak ada yang lebih menarik daripada melihat manusia bertarung melawan monster. Saat ini, progres Liu Min telah mencapai 70%. Ketika malaikat hendak memeriksa statusnya, dia menemukan bahwa selain progres misi, semua informasi lainnya tidak terlihat. Ini memprovokasi harga dirinya sebagai makhluk yang lebih tinggi, dan berhasil menarik perhatiannya. Saat senjata di tangan Liu Min menebas goblin terakhir, dia menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi pertama. Levelnya juga naik menjadi level 5. Dia menambahkan semua poin atributnya ke agility. Ini tidak hanya meningkatkan tingkat menghindar, tetapi juga meningkatkan kecepatan serangan dan gerakan. Pada saat yang sama, hadiah sistem muncul. Selamat, Anda menjadi pemain pertama di seluruh wilayah yang menyelesaikan misi. Anda akan menerima satu kupon penukaran senjata langka, dan satu peti hadiah khusus. Meskipun senjata langka yang ditukar hanya untuk pemula, itu akan memainkan peran penting bagi pemain di tahap awal. Dia dengan tegas memilih belati dari 3 senjata yang tersedia. Sedangkan untuk peti hadiah, dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Sebaliknya,
dia membuka jendela statusnya dengan ekspresi serius. Di sana, terdapat gelar tersembunyi baru. Penjelajah waktu terakhir. Ini adalah gelar yang dia peroleh setelah menggunakan pecahan rune. Sesuatu yang belum pernah muncul dalam 99 putaran sebelumnya. Karena pecahan rune merasakan jejak tanda di dalam tubuhnya. Dia mendapatkan gelar ini setelah penandaan gagal. Efeknya memungkinkannya untuk tetap dalam bentuk roh selama 1 menit setelah kematian. Dan dapat hidup kembali dengan HP penuh sekali. Perlu diketahui bahwa dalam game ini, kebangkitan hanya dapat digunakan oleh Priest. Namun, bahkan setelah dibangkitkan, HP hanya pulih 30%. Namun, gelar ini memungkinkan pemulihan HP penuh. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan inilah mengapa dia memilih untuk menyembunyikan jendela statusnya. Sementara itu, semua goblin di padang rumput telah dibunuh oleh manusia. Tetapi masih banyak orang yang belum menyelesaikan misi mereka. Melihat tubuh rekan-rekan mereka perlahan menghilang, manusia yang tersisa mengira misi ini akhirnya selesai. Namun, malaikat kembali menunjukkan senyum mengejeknya. Kemudian, puluhan ribu goblin dipanggil kembali ke padang rumput. Orang-orang yang kelelahan terpaksa bertarung lagi. Seiring bertambahnya jumlah orang yang menyelesaikan misi, ketika jumlah pemain yang berhasil mencapai 5.143. Semua monster tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jumlah orang yang berhasil telah melebihi setengah dari wilayah ini. Jadi, biarkan sisanya menghilang. Setelah mengatakan itu, sinar keemasan turun dari langit, menyelimuti semua orang yang belum menyelesaikan misi. Sedetik kemudian, mereka berubah menjadi titik-titik cahaya dan perlahan menghilang. Saat itu, malaikat mengalihkan pandangannya ke Liu Min. Tak disangka, di wilayah yang kuawasi muncul juara pertama. Apa kau mendapatkan rune spesial? Namun, dia langsung menyesal setelah mengatakannya. Tetapi, itu persis seperti yang diharapkan Liu Min. Dengan tenang, dia balik bertanya, bukankah kau bisa melihat jendela statusku? Malaikat itu hanya bisa berpura-pura tenang, dan mengatakan tentu saja dia tahu. Dia hanya bertanya iseng saja. Melihat malaikat itu menunjukkan kelemahannya, Liu Min memanfaatkan kesempatan itu dan mengajukan permintaan. Sebagai manusia pertama yang menyelesaikannya, aku harap kau memberiku hadiah yang lebih baik. Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi tak percaya. Ekspresi malaikat itu tiba-tiba menjadi muram. Manusia rendahan berani mempermalukannya di depan umum. Saat ini, dia hanya ingin menghancurkan manusia sialan ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tapi, dia segera memikirkan cara baru. Seharusnya aku bisa langsung menolakmu. Tapi aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Mendengar itu, semua orang menatapnya dengan iri. Liu Min pun tidak menolak. Jadi, dia mengikuti malaikat itu sendirian ke tengah hutan. Saat keduanya tiba di tengah hutan, wajah malaikat itu menunjukkan ekspresi ganas. Jika bukan karena tidak ingin dituntut oleh atasannya, dia pasti sudah menyerang manusia serakah ini. Tapi, setelah melewati tempat ini, tanpa saksi, dia bisa bertindak sesuka hati. Namun, saat dia berbalik untuk bertanya hadiah apa yang diinginkan Liu Min, yang menyambutnya adalah tinju keras. Dia menatap pria di depannya dengan tak percaya. Manusia rendahan berani memukulnya, tapi saat dia tersadar, sosok Liu Min sudah menghilang dari tempatnya. Sedetik kemudian, dia muncul di belakangnya, dan tanpa suara meraih sayapnya. Dengan suara robekan yang menggema di langit, Liu Min dengan paksa merobek sayap malaikat itu. Berhentilah berpura-pura, kau tak bisa kabur sekarang. Setelah mengatakan itu, dia kembali merobek sayap yang satunya. Sekarang, malaikat itu tidak lagi memiliki kesombongan dan ejekan seperti sebelumnya. Dengan wajah kesakitan, dia menatap Liu Min. Kenapa kau melakukan ini? Liu Min perlahan mengangkat sayap malaikat itu. Di sana, tersembunyi sebuah pisau tajam. Bukankah kau berencana membunuhku dengan pisau ini? Malaikat itu berusaha menyangkalnya. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Liu Min hanya tersenyum kecil. Beryl, kau tak perlu berbohong. Isi hatimu terpancar di wajahmu. Malaikat itu benar-benar terkejut. Bagaimana pria ini bisa tahu namanya? Namun, sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Liu Min mencabut senjata langka itu. Melihat senjata itu, malaikat itu benar-benar panik. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau takut kepalamu kupotong? Mendengar itu, Liu Min tidak bergeming. Karena dia tahu, malaikat itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuhnya di tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke depan malaikat itu. Belati itu dengan mudah menembus jantung malaikat. Pada saat yang sama, sebuah pemberitahuan terdengar di telinga Liu Min. Selamat, Anda pemain pertama yang berhasil membunuh malaikat. Berhasil mendapatkan darah malaikat dan rune pembantaian. Ternyata di dunia ini, pemain bisa berganti kelas setelah mencapai level 10. Syarat untuk berganti kelas juga sangat mudah. Hanya perlu berburu atau memenuhi beberapa persyaratan sederhana untuk mendapatkan item pengubah kelas yang sesuai. Tapi ada satu pengecualian, yaitu kelas tersembunyi unik. Di antara semua pemain, hanya satu orang yang bisa mendapatkan item pengubah kelasnya dalam kondisi tertentu. Kelas tersembunyi unik tidak hanya memiliki nilai kemampuan tambahan,
tetapi juga mendapatkan rune dan skill eksklusif. Sebagai orang pertama yang membunuh malaikat, Liu Min mendapatkan item untuk berganti ke kelas tersembunyi unik, Grim Reaper. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang hal ini. Lagi pula, dia sudah bereinkarnasi 99 kali. Dia pernah mencapai tahap terakhir dengan kelas ini, tetapi akhirnya kembali ke awal. Namun, melihat rune pembantaian yang baru didapatkannya, dia merasa sangat senang. Lagi pula, rune ini memungkinkannya dalam satu giliran untuk meningkatkan nilai kemampuannya sebesar 1% setiap kali membunuh musuh. Setelah rune diserap sepenuhnya, dia membuka peti hadiah sebagai juara pertama di seluruh server. Silakan pilih satu dari hadiah spesial di bawah ini. Bagi Liu Min saat ini, naik level dengan cepat ke level 10. Dan menyelesaikan pergantian kelas adalah yang terpenting. Jadi dia dengan tegas memilih bonus EXP 3 kali lipat. Ini adalah reinkarnasi terakhirnya. Tidak ada jalan untuk mundur. Jadi untuk menjadi kuat, dia harus melakukan apapun. Saat dunia ini perlahan menghilang, jiwa semua orang kembali ke dunia nyata. Orang-orang mengira semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Namun, beberapa orang menyadari ada yang masih terbaring di tanah tanpa reaksi. Setelah memastikan mereka telah kehilangan nyawa, orang-orang akhirnya menyadari kenyataan, hingga seseorang tanpa sengaja mengucapkan status. Jendela atribut tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat itulah orang-orang menyadari bahwa kemampuan yang mereka peroleh dalam mimpi juga terbawa ke dunia nyata. Hanya dengan sedikit tenaga, batu yang keras hancur menjadi debu. Sementara itu, berita tentang kejadian dini hari mulai tersebar di seluruh dunia. Melihat berita di layar, Liu Min termenung, karena dia tahu ini baru permulaan. Semakin tinggi level pemain, semakin kuat pula kemampuan mereka di dunia nyata. Pada saatnya nanti, bahkan senjata tercanggih pun sulit untuk menanganinya. Saat ini, Liu Min sudah punya rencana untuk melewati tahap terakhir. Dia perlu membentuk tim beranggotakan 5 orang. Selain itu, terhadap pemain lain, dia harus menggunakan kekuatan untuk menekan mereka. Lagi pula, dia tidak ingin melihat bumi hancur sebelum menyelesaikan permainan. Setelah semuanya jelas, dia sampai di rumah larut malam. Melihat mie instan di atas meja, hati Liu Min terasa sakit. Sejak orang tuanya meninggal, dia hidup bersama adiknya, Liu Yuan. Namun, adiknya sering diintimidasi di sekolah. Tapi mulai sekarang, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dia membangunkan adiknya yang sedang tidur, lalu dengan serius menyuruhnya ikut keluar. Meskipun Liu Yuan bingung dengan tindakan kakaknya, tanpa ragu, dia berpakaian, sampai Liu Min memintanya untuk melihat berita. Dia baru tahu bahwa insiden besar telah terjadi hari ini, dan menemukan bahwa kakaknya juga terlibat. Hati Liu Yuan dipenuhi kekhawatiran. Sejak orang tua mereka meninggal, kakaknya telah memikul tanggung jawab keluarga dengan tegar. Tapi ketegaran dan membunuh 100 monster adalah dua hal yang berbeda. Namun, Liu Min tahu betul apa yang dipikirkan adiknya. Dia meyakinkan Liu Yuan untuk tidak khawatir. Dia bukan lagi kakak yang lemah seperti dulu. Selanjutnya, mereka akan pergi ke sarang berandal yang telah menggertak adiknya. Fang Taikui, ketika Liu Min pertama kali kembali, kelelahan akibat pertempuran membuatnya langsung tertidur di rumah. Namun, keesokan harinya dia menerima kabar bahwa adiknya terluka parah. Tidak hanya buta, tetapi juga cacat seumur hidup. Itu menjadi hari yang disesalinya seumur hidup. Jadi, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adiknya lagi. Sementara itu, Fang Taikui sedang memukuli anak buahnya karena mereka gagal mengumpulkan uang perlindungan. Bingung bagaimana cara mendapatkan uang, dia teringat Liu Yuan yang sering digertaknya. Tapi saat itu juga, Liu Min dan adiknya muncul di depan pintu. Melihat mereka, Fang Taikui senang. Tepat saat dia memikirkannya, mereka muncul. Setelah mengetahui bahwa orang di samping Liu Yuan adalah kakaknya, Fang Taikui menjadi lebih sombong. Berani sekali kau mengadu, kalian berdua tamat hari ini. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil uang. Tapi menghadapi provokasi anak buahnya, Liu Min hanya tersenyum dingin. Kemudian, dia meninju wajah pemimpin mereka. Melihat itu, anak buah lainnya menyerbu ke depan. Tapi di mata Liu Min, serangan mereka sangat lemah. Dengan 1, 2, 3 pukulan, mereka semua langsung terjatuh tak berdaya. Meskipun begitu, Fang Taikui masih meremehkannya. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan sedikit tinju? Ketahuilah, berat badan sangat penting dalam tinju. Dia berencana untuk menghancurkan Liu Min dengan tubuhnya yang besar. Tapi Liu Min hanya menunjukkan rasa jijik. Kesombongan itu membuat Fang Taikui marah besar. Dia melayangkan tinjunya ke kepala Liu Min. Namun, bagaimanapun dia menyerang, Liu Min dengan mudah menghindarinya. Fang Taikui panik. Liu Min bagai hantu di matanya. Sebelum dia sadar, dia mendengar suara Liu Min. Sekarang giliranku. Api biru melesat dari tangannya. Detik berikutnya, api itu menghantam wajah Fang Taikui. Serangan tiba-tiba itu membuat Fang Taikui tercengang. Dia tidak percaya, tidak ada yang pernah berani melakukan itu padanya. Jadi, dia kembali menyerang Liu Min. Dia yakin satu pukulan saja cukup untuk mengalahkannya.
Tapi itu sia-sia, serangan orang biasa hanyalah lelucon bagi seorang pemain. Saat pukulan demi pukulan mendarat di wajahnya, Fang Taikui akhirnya menyadari perbedaan di antara mereka. Dia berlutut dan memohon, tapi Liu Min tidak menunjukkan belas kasihan. Penderitaan yang dialami adiknya, meskipun bereinkarnasi berkali-kali, perasaan itu tidak akan pernah terlupakan. Wajahnya dipenuhi aura dingin yang menusuk. Ia diam-diam meraih tangan Bang Taeqiu. Kau tak seharusnya menyentuh adikku. Setelah mengatakan itu, terdengar suara krak. Kelima jari Bang Taeqiu patah seluruhnya. Jeritan kesakitan seperti babi disembelih pun menyusul. Tapi Liu Min belum selesai dengannya. Ketika suara retakan terdengar lagi, Bang Taeqiu benar-benar menjadi lumpuh. Setelah semuanya selesai, Liu Won terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Apa kakak diam-diam belajar bela diri? Liu Min hanya tersenyum kecil. Ini adalah kekuatan seorang player. Dan alasan dia bisa dengan mudah menghindari serangan itu adalah karena dia membawa statistik kekuatan dari dunia lain ke dunia nyata. Player juga bisa memanggil barang dari dunia lain. Seperti ini. Setelah berkata demikian, cahaya berkilauan muncul di tangannya. Sebuah belati pendek tiba-tiba muncul. Liu Won langsung iri melihatnya. Liu Min menceritakan semua yang terjadi di dunia lain kepada adiknya. Tapi dia tidak menceritakan tentang reinkarnasinya. Karena ketika dia mencapai level 11, adiknya diculik oleh seorang player. Meskipun pada akhirnya dia membalas dendam, dia tidak ingin adiknya dipermalukan karenanya. Jadi dalam perang antar player, untuk melindungi adiknya, dia harus membuat persiapan matang. Setelah itu, dia menarik semua tabungannya. Dia akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Ini juga yang dia lakukan setiap kali bereinkarnasi. Pria itu bereinkarnasi 100 kali dengan ingatannya. Dan hal pertama yang dia lakukan setiap kali kembali adalah menghabiskan tabungannya untuk membeli lotre. Adiknya mengira dia pasti sudah gila. Tapi ketika melihat nomor pemenang, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Setelah berulang kali memastikan ini bukan mimpi, dia dengan gembira melompat-lompat sambil memegang tiket lotre. Ada 100 hadiah utama di sini. Sebentar lagi mereka akan menjadi miliarder. Tapi Liu Min sudah terbiasa dengan hal ini. Karena dia tahu betul apa yang akan terjadi di masa depan. Karena 900 juta orang meninggal dalam semalam di seluruh dunia, ekonomi global mulai bergejolak. Kemudian, perdagangan antar player menjadi sering. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, dibutuhkan dukungan dana yang besar. Keesokan harinya, Liu Min pergi ke bank dengan santai. Dia sudah menukarkan hadiah ini puluhan kali, jadi dia tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, staf bank terkejut ketika melihat pemenang lotre adalah seorang siswa SMP. Mereka ketakutan setengah mati. Hanya manajer cabang mereka yang memenuhi syarat untuk melayani klien terhormat seperti ini. Tak lama kemudian, manajer cabang datang dengan tergesa-gesa untuk menyambutnya. Di bawah bimbingannya, mereka pergi ke ruang VIP. Setelah memastikan 100 nomor itu adalah hadiah utama, mata petugas melotot. Total hadiah adalah 250 miliar. Setelah menerima hadiah, Liu Min segera membuka rekening saham. Dia menggunakan 200 miliar untuk membeli saham yang sedang turun. Karena dia tahu 3 bulan kemudian nilai saham ini akan naik 5 kali lipat. Kemudian dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli sebuah rumah besar di kompleks perumahan termewah di kota. Sesampainya di rumah, adiknya masih larut dalam kegembiraan memenangkan lotre. Tapi ketika dia mengetahui tindakan boros kakaknya, wajahnya dipenuhi kebingungan. Tas pertanyaan adiknya yang terus-menerus, Liu Min hanya bisa mengarang alasan. Dia bilang dia bermimpi 4 kali tentang nomor pemenang lotre. Jadi, jangan khawatir soal uang. Tidak lama kemudian, Liu Min dan adiknya tiba di tempat tinggal baru. Ini adalah kompleks perumahan termewah di kota, dengan biaya perawatan mencapai 20 juta per bulan. Tapi Liu Min tidak merasa keberatan sama sekali, karena keamanan di sini adalah yang terbaik di negara H. Setiap tanggal 1, jiwa para pemain akan memasuki dunia game. Saat itu, tubuh asli pemain akan tertidur lelap. Selain bencana alam, jika ada penyusup atau pembunuh bayaran yang mengincar pemain, mereka tidak akan bisa melawan. Jadi, lingkungan yang aman sangatlah penting. Sementara itu, di tempat terpencil, seorang pria memukul dinding dengan keras. Dinding itu langsung retak karena pukulan kuat tersebut. Orang itu adalah teman sekelas Liu Min, Huang Yongmin. Di sekolah, dia adalah seorang pengganggu yang suka menindas yang lemah. Sebagai pemain yang berhasil melewati babak pertama, dia menambahkan semua poin atributnya ke kekuatan. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, dia kembali mengincar Liu Min. Hanya karena Liu Min meliriknya di tengah kerumunan, dia langsung pergi ke rumah Liu Min untuk memberinya pelajaran. Tapi setelah mengetuk pintu cukup lama, tidak ada jawaban. Sampai pemilik rumah terbangun karena suara berisik. Barulah dia tahu bahwa keluarga Liu Min telah pindah pagi-pagi. Meskipun Huang Yongmin terkejut, dia tidak berniat menyerah. Di sisi lain, Liu Min segera menerima telepon dari Huang Yongmin. Sepertinya dia tahu aku pindah. Meskipun kami akan bertemu lagi di dunia lain, seharusnya kami tidak akan bertemu lagi di dunia nyata. Memikirkan hal itu, dia mengabaikannya.
Keesokan harinya, Liu Min dan adiknya berkunjung ke rumah tetangga sambil membawa hadiah. Membangun hubungan baik dengan tetangga juga penting. Namun, ketika sampai di lantai atas, mereka menekan bel cukup lama, tetapi tidak ada respon. Saat mereka mengira tidak ada orang di rumah, seorang wanita cantik keluar dari lift. Dia adalah pemilik rumah itu. Sebelum mereka sempat menjelaskan maksud kedatangan mereka, mereka diusir oleh pengawal yang mengira mereka adalah penggemar fanatik. Namun, atas perlakuan tidak sopan tersebut, adiknya tidak marah, malah tenggelam dalam kegembiraan. Ternyata tetangga kita adalah bintang terkenal Su Yalin. Liu Min kebingungan mendengarnya. Siapa Su Yalin? Sementara itu, Su Yalin kembali ke kamarnya dengan wajah cemas. Dia tidak tahu mengapa dunia menjadi seperti ini. Banyak seniornya yang lebih hebat darinya kehilangan nyawa di babak pertama. Dia sendiri nyaris selamat, itu pun berkat bantuan pengawalnya. Meskipun dia tidak meragukan kemampuan pengawalnya, tapi sebagai manajer yang ditugaskan perusahaan kepadanya, dia selalu merasa diawasi. Saat itu, dia teringat pria yang seperti iblis. Dibandingkan dengannya, semua orang tampak biasa saja. Seseorang dengan kekuatan sebesar itu, seperti apa dia di dunia nyata? Jika bisa berada di sisi orang kuat itu, mungkin dia bisa selamat di babak kedua. Babak kedua permainan pun dimulai. Semua pemain dipindahkan ke dunia lain tepat waktu. Kali ini, mereka tidak sepanik sebelumnya. Namun, rasa takut masih menyelimuti hati mereka, ketika mereka menyadari bahwa penjaga di level ini telah diganti dengan malaikat baru. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, malaikat itu mulai menjelaskan aturan untuk ronde kedua. Di level ini, pemain tidak perlu bertarung melawan monster. Mereka hanya perlu memilih seorang pemimpin wilayah dalam 3 jam. Setelah pemungutan suara selesai, mereka akan dikirim pulang. Pemimpin yang terpilih tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tetapi juga dapat memutuskan hidup dan mati orang lain sesuka hati. Mendengar aturan ronde kedua, semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Ini berarti setiap orang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, hanya Liu Min yang wajahnya semakin muram, karena hanya dia yang tahu bahwa di hadapan kekuasaan, sisi gelap manusia akan terungkap sepenuhnya. Tapi baginya saat ini, semua itu tidak penting. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mencapai level 10 secepat mungkin. Jadi, dia dengan tegas berjalan menuju hutan. Dengan bonus pengalaman 3 kali lipat, semua monster di hutan menjadi batu loncatan dalam perjalanannya untuk naik level. Dengan cepat, levelnya naik menjadi 9. Dia masih menambahkan semua poin atributnya ke kelincahan. Lagi pula, di awal permainan, meskipun memiliki kekuatan yang besar, jika tidak dapat menghindari serangan fatal, pada akhirnya akan mati. Saat Liu Min bersiap untuk melanjutkan, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang aneh dari belakang. Karena dia terlalu fokus pada pertarungan, dia tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti. Siapapun kau, jika kau tidak ingin mati, keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, sesosok muncul dari semak-semak. Ternyata itu adalah Su Yalin, dewi yang diidamkan banyak pria. Dan ada seorang pria yang mengikutinya. Mereka buru-buru menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Namun, menghadapi wanita cantik seperti itu, Liu Min tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, setelah melihat pria di sampingnya, hatinya bergetar. Dia adalah An Sangze, tangan kanan iblis surgawi. Iblis surgawi, Ma Jingrui, adalah putra tertua dari keluarga papan atas di negara Ha. Dan juga salah satu orang yang diincar Liu Min. Jika dia bisa membujuknya untuk bergabung dengan timnya, itu tidak hanya akan bermanfaat untuk perkembangan di masa depan, tetapi juga bisa menarik pendeta di sisinya. Ini akan meningkatkan peluangnya untuk menyelesaikan level terakhir. Namun, Liu Min merasa bingung. Mengapa An Sangze bersama Su Yalin? Mungkinkah dia pengawal yang selalu bersama Su Yalin? Tidak disangka dia bertemu dengannya begitu cepat. Meskipun dia membenci perasaan tak terduga ini, dia masih dengan sabar bertanya mengapa mereka mengikutinya. Su Yalin menjadi gugup setelah mendengarnya. Dengan gemetar, dia mengatakan ingin bergabung dengan timnya. Namun, Liu Min dengan tegas menolak ajakannya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Melihat sosok Liu Min yang menghilang, Su Yalin jatuh lemas ke tanah. Aura kuat Liu Min membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Sementara itu, Liu Min terus bergerak melalui hutan. Tidak ada monster yang selamat di jalurnya. Ketika monster ke-65 terbunuh, dia akhirnya mencapai level 10. Pada saat yang sama, dia mendengar pemberitahuan sistem. Misi sampingan telah dibuka. Selesaikan pergantian kelas sebelum pemungutan suara. Setelah berhasil ganti kelas, kamu akan mendapat kupon diskon 50% untuk perlengkapan. Dia segera mengeluarkan botol darah malaikat itu. Setelah menekan tombol konfirmasi, seberkas cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan dia berhasil berganti kelas menjadi satu-satunya kelas tersembunyi, Grim Reaper. Saat menggunakan senjata sabit, kekuatan serangannya akan berlipat ganda. Dan di malam hari, dia akan mendapat tambahan kekuatan serangan sebesar 50%.
Bersamaan dengan itu, dia mendapatkan skill eksklusif Grim Reaper, dan senjata eksklusif, Sabit Kematian. Selain itu, sebagai pemain pertama yang berganti kelas, dia juga mempelajari skill umum pelacakan senilai 20.000 koin emas. Selama nama panggilan dan penampilan target sama, target dapat dilacak sepenuhnya. Jadi, dia langsung menggunakan skill ini pada Huang Yongming. Yang tak disangkanya, orang itu ternyata berjarak kurang dari 200 meter darinya. Dia mengikuti petunjuk panah menuju Huang Yongming. Sementara itu, An Sangze sedang melarikan diri bersama Su Yalin yang terluka parah. Tapi mereka segera dikejar oleh Huang Yongming dan kelompoknya. Huang Yongming mengancam akan mengampuni mereka jika Su Yalin melayaninya. An Sangze ragu-ragu setelah mendengarnya. Seandainya dia tahu target mereka adalah Su Yalin, dia akan meninggalkannya dan melarikan diri sendirian tanpa ragu. Tapi kemudian dia berpikir, jika dia tidak melindungi wanita ini, Ma Jingrui tidak akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, dia mengangkat senjatanya, bersiap untuk bertarung mati-matian. Pada saat genting ini, Liu Min perlahan-lahan keluar dari hutan. Setelah melihat siapa yang datang, semua orang terkejut. Bagaimana orang ini bisa tiba-tiba muncul di sini? An Sangze merasa seperti melihat secercah harapan. Dia terus memohon pada Liu Min untuk menyelamatkan mereka. Huang Yongming dengan bodohnya menasihatinya untuk tidak ikut campur. Liu Min hanya tersenyum dingin. Kekuatan merah gelap yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, Sabit Kematian muncul. Dia berpikir, toh dia juga tidak suka dengan perilaku Huang Yongming. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membantu Ma Jingrui? Mungkin nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini, Huang Yongming dan yang lainnya langsung ketakutan. Tapi kemudian dia berpikir, sekarang dia telah menambahkan semua poin atributnya ke kekuatan. Dan dibandingkan sebelumnya, dia telah meningkat pesat. Mungkin dia bisa mengalahkan orang di depannya dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, Huang Yongming merasa percaya diri lagi. Dengan arogan, dia mengangkat tinjunya, siap memberi pelajaran pada Liu Min. Namun, Liu Min hanya menunjukkan ekspresi meremehkan. Dia bahkan menyimpan senjatanya, saat sosoknya menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, seluruh tubuh Huang Yongming terlempar ke belakang. Namun, serangannya tidak berhenti di situ. Melihat Huang Yongming masih mengumpat, Liu Min meraih kerah bajunya, dan menghujani wajahnya dengan tinju seperti senapan mesin. Pada saat ini, Huang Yongming benar-benar tercengang. Makhluk macam apa yang telah dia sakiti? Pada saat itu, seseorang dengan pengecut mencoba menyerangnya dari belakang. Namun, bagaimana mungkin serangannya melukai karakter utama dengan buff penuh? Dengan beberapa gerakan cepat, dia dengan mudah menghindari anak panah yang datang. Karena kau menggunakan senjata, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, sabit merah gelap muncul kembali. Dengan beberapa bayangan darah melintasi udara, beberapa orang jatuh ke dalam genangan darah. Namun, Liu Min tidak langsung membunuh mereka. Liu Min tidak langsung mengambil nyawa mereka, membiarkan mereka mati dengan cepat. Tidak lebih indah daripada membuat mereka merasakan ketakutan akan kematian. Setelah menghabisi para pecundang ini, ia menoleh ke arah Huang Yongming yang bersembunyi. Tanpa menunggu Huang Yongming pulih dari keterkejutannya, dalam sekejap ia menebas salah satu lengan Huang Yongming. Rasa sakit yang hebat membuat Huang Yongming menjerit seperti babi yang disembelih. Tapi Liu Min tidak merasa kasihan sedikit pun. Dibandingkan dengan siksaan yang mereka berikan padanya, rasa sakit ini tidak ada artinya. Kekejaman yang baru saja terjadi membuat An Sangze merasa ngeri. Hanya Ma Jingrui yang bisa menandingi pria yang begitu tegas dan kejam ini. Mereka sekali lagi memohon Liu Min untuk menyelamatkan mereka. Tapi Su Yalin yang baik hati mengkhawatirkan nyawa mereka. Pikiran Su Yalin membuat Liu Min merasa jijik. Orang yang terlalu lembut hati tidak akan selamat di tempat seperti ini. Namun pada akhirnya, Liu Min tetap mengampuni nyawa mereka. Bukan karena ia tiba-tiba berbelas kasih. Tetapi dalam situasi saat ini, semakin sedikit orang yang lolos, semakin buruk situasinya. Sedangkan kekhawatiran An Sangze tentang masalah di masa depan jika tidak menghabisi mereka, Liu Min sama sekali tidak peduli. Orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Dengan diumumkannya aturan putaran kedua, para pemain di padang rumput berdebat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin wilayah. Saat mereka berdebat dengan sengit, seorang pemuda berambut hijau berdiri. Dia menyarankan agar mereka tidak membuang waktu lagi, dan segera memilih seorang pemimpin. Suaranya seperti hantu yang merasuk ke benak para pemain. Mereka tanpa sadar berhenti berdebat, dan dengan sabar menunggu kata-kata selanjutnya. Ini bukan karena ia memiliki karisma yang besar, tetapi karena di awal permainan ia mendapatkan rune persuasi yang langka. Rune ini meningkatkan kemampuan persuasifnya terhadap pemain dengan level yang lebih rendah. Di putaran pertama, ia menggunakan rune ini untuk membuat pemain lain rela membantunya menyelesaikan tugas. Sekarang ia ingin menggunakan rune ini lagi untuk mempengaruhi orang lain. Pemuda berambut hijau itu kembali menyarankan agar mereka memilih 5 perwakilan sebagai kandidat. Lalu memilih pemimpin dari kelima kandidat tersebut. Segera ada yang merekomendasikan pemuda berambut hijau itu sebagai salah satu kandidat.
Karena seorang pemimpin membutuhkan kemampuan koordinasi yang kuat. Ada juga yang merekomendasikan sabit hitam yang berada di peringkat pertama. Kekuatan yang besar juga merupakan hal yang penting. Namun, saat pemuda berambut hijau itu hendak meyakinkan yang lain, ia mendengar suara yang aneh. Hanya dengan bicara manis, kau ingin jadi pemimpin? Terlalu menggelikan. Seorang pria kekar tiba-tiba muncul. Pemuda berambut hijau itu masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum ia sempat bereaksi, sebuah pisau melintasi tenggorokannya. Wajah pemuda berambut hijau itu dipenuhi amarah dan ketidakpuasan. Namun, semuanya sudah terlambat. Melihat kejadian itu, para pemain di sekitarnya menjadi panik. Pria ini benar-benar membunuh orang. Mereka mulai menuduh pria itu sebagai pembunuh. Tapi pria itu tanpa banyak bicara mulai membantai kerumunan. Di tempat tanpa hukum dan moral ini, kejahatan manusia sepenuhnya terungkap. Ia mengangkat senjatanya dan mengancam orang-orang yang masih hidup. Jika ada yang tidak memilihku, di putaran berikutnya, aku pasti akan membunuhnya. Ketakutan menyelimuti seluruh padang rumput. Alasan pria itu melakukan ini adalah untuk mendapatkan kendali atas hidup dan mati mereka. Ia ingin membunuh sabit hitam.